Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Farmasi Estetik Bogor ingin melakukan eksperimen pembuatan tempe menggunakan ragi tempe dengan metode prinsip mikrobiologi farmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Mustania dengan NIM 240111025, mahasiswa semester 3 S1 reguler. Dan saya Hania Aulia dengan NIM 240111003, mahasiswa semester 3 dari S1 reguler. Saya Ainun Hairunisa dengan NIM 240111001, mahasiswa semester 3 S1 reguler. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk ke eksperimennya. Baik teman-teman, kita masuk ke tahapan pertama. Untuk bereksperimen pembuatan tempe menggunakan ragi tempe, dimulai dari pembuatan ragi tempenya terlebih dahulu. Jadi pembuatan ragi tempe itu melalui 4 tahapan. Yang pertama ada fermentasi dan pertumbuhan jamur, yang kedua ada pengeringan, lalu penghalusan dan pencampuran, lalu yang terakhir penyimpanan. Kita masuk ke tahap awal, fermentasi dan pertumbuhan jamur. Proses fermentasi dan pertumbuhan jamur ini dimulai dengan menumbuhkan jamur rhizopus pada tempe yang sudah jadi, biasanya dengan mengiris tempe dan membiarkannya terbuka di suhu ruangan. Jadi ketika si tempenya sudah diiris, irisannya dibiarkan di suhu ruangan agar jamur itu bisa tumbuh. Dan pertumbuhan ini seringkali menghasilkan lapisan jamur putih seperti kapas pada permukaan tempe. Lalu setelah itu kita masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan ini ketika si jamur pada permukaan irisan tempe itu sudah tumbuh, tempe kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering dan kadar airnya sangat minim atau sangat rendah. Nah, pengeringan ini penting untuk mengawetkan jamur dan membuatnya siap diolah menjadi bubuk ragi. Oke, selanjutnya adalah proses penghalusan dan pencampuran. Tempe yang sudah kering tersebut kemudian di blender atau dihaluskan hingga menjadi serbuk. Serbuk tersebut kemudian dicampur dengan bahan pengisi yang sudah disangrai seperti tepung beras untuk mendapatkan tekstur yang lebih baik dan awet. Proses sangrai tersebut dapat membantu membunuh mikroba lain yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur rhizopus. Dan terakhir adalah penyimpanan. Hasil akhirnya itu disimpan dalam wadah yang kedap udara, terhindar dari cahaya matahari langsung, serta idealnya itu disimpan di tempat yang dingin untuk menjaga kualitas ragi. Oke, kita masuk ke prinsip pembuatan tempe yang dimana memiliki 4 tahap, yaitu perebusan, pengupasan, perendaman, dan juga fermentasi. Kulit kedelai direbus untuk melunakkan biji dan mematikan mikroba liar yang dapat mengganggu fermentasi. Perebusan juga membantu untuk mempermudah proses pengupasan kulit kedelai. Selanjutnya, kulit ari kedelai dikupas agar kapang rhizopus dapat tumbuh langsung di permukaan biji. Tanpa pengupasan, miselium tidak dapat menembus dengan baik, sehingga tempe sulit merekat tidak padat. Kemudian, kedelai yang sudah dikupas direndam selama kurang lebih 12-24 jam. Yang tujuannya itu untuk mengaktifkan enzim alami, melunakkan lebih lanjut biji, dan memberikan kesempatan pertumbuhan bakteri asam laktat yang menurunkan pH, kondisi ideal untuk pertumbuhan rhizopus nanti. Oke, proses yang terakhir adalah fermentasi. Nah, setelah ditaburi ragi tempe, kedelai tersebut kemudian dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik yang berlubang dan difermentasi selama 24-48 jam pada suhu sekitar 30-37 derajat Celcius. Jamur tersebut akan tumbuh dan membentuk miselium putih yang menyatukan biji menjadi satu padatan dan menghasilkan tempe dengan aroma khas dan cita rasa yang khas. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil pembuatan tempe. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang bagaimana prinsip pembuatan ragi, lalu dari ragi itu diolah menjadi tempe yang dimana nantinya akan membuahkan hasil. Jadi pada eksperimen kita kali ini kita menggunakan tiga pengujian. Yang pertama ada tepung beras dan raginya yang tidak disangrai sama sekali.
lalu ada tepung beras dan raginya, dia disangrai, tapi ragi dan tepung berasnya itu masih ragi dan tepung beras dari percobaan yang pertama, yang awalnya tadi tidak disangrai. Lalu percobaan ketiga adalah ragi dan tepung berasnya kita buat ulang dan disangrai juga tepung berasnya. Lalu persentasenya untuk tepung beras dan ragi tidak disangrai itu 30%. Dia tumbuh tapi lama, cenderung terkontaminasi bakteri. Lalu yang percobaan kedua, tepung beras dan ragi dari percobaan satu yang disangrai ulang, dia tumbuh tetapi tidak merata, diduga masih ada sisa kontaminasi. Lalu yang ketiga, yang percobaan terbaru kami, tepung berasnya disangrai terlebih dahulu. Lalu hasilnya juga sesuai prosedur, dia pertumbuhannya baik, padat, dan sesuai karakteristik tempe ideal. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan, semakin baik proses penyiapan bahan, khususnya penyangraian, untuk menurunkan kadar air dan membunuh mikroba liar. Jadi menurut kami proses paling penting dalam pembuatan tempe adalah bagaimana kita membuatnya secara sanitatif, atau kalau di sini istilahnya penyaringan. Nah, makanya semakin tinggi tingkat keberhasilan fermentasi tempe itu dinilai dari penyangraiannya yang lebih efektif. Nah, percobaan ketiga yang ada di sampel kami ini menunjukkan bahwa penyangrai tepung berasnya itu sebelum digunakan sangat efektif untuk membuat tempe yang ideal. Selanjutnya adalah visualisasi kerja tahap per tahap dalam pembuatan tempe menggunakan ragi tempe. Silahkan ditonton. Oke teman-teman, sekian penjelasan dan visualisasi dalam eksperimen pembuatan tempe menggunakan ragi tempe dengan prinsip mikrobiologi. Sekian dari kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.